Selamat siang semuanya, kelas 11 TKBB. Pertemuan kita pada tanggal 9 April ini yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek ya. Sebelumnya Ibu sampaikan bahwa untuk memenuhi kriteria nilai untuk ketuntasan atau KKM itu harus memenuhi standar sehingga bisa dinyatakan naik kelas walaupun kita secara daring. Kemudian untuk pemberian materi ini dari Ibu sampaikan bahwa siapa yang masuk tugasnya itu yang bisa diberikan nilai, dan siapa yang tidak mengerjakan tugas berarti tidak berhak mendapatkan nilai tuntas atau KKM ya. Baik, kita lanjut tentang perencanaan proyek ya. Jadi kita berbicara tentang masalah perencanaan proyek ya. Kalian tahu atau paham bahwa masalah perencanaan proyek itu tentunya kita berbicara yaitu tentang pekerjaan kita sebagai orang teknik ya. Entah proyek apa di bidang kita, apakah menyangkut masalah bangunan proyek jalan raya, atau apakah menyangkut masalah jembatan, atau apakah menyangkut masalah pembangunan rumah atau gedung, yaitu menyangkut proyek sesuai dengan jurusan kita. Nah, setelah ada perencanaan proyek, tentunya kita mengingat bahwa ada organisasi proyek ya. Organisasi proyek tentunya kalian paham bahwa suatu organisasi itu tentunya harus bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan di dalam perencanaan tersebut ya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa segala kegiatan selalu membutuhkan wadah, yaitu adalah salah satu organisasi. Jadi organisasi itu adalah merupakan wadah di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan kita atau dalam suatu pekerjaan proyek tersebut, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu organon atau organisasi. Organon artinya alat ya, bagian, anggota atau badan ya. Jadi ingat baik-baik, nanti kalau ada tugas berarti Ibu berikan tugas sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang organisasi, tentunya kita harus bekerja dua atau lebih dari satu orang baru bisa terbentuk namanya suatu organisasi ya. Baik, kita masuk di dalam fungsi organisasi ya. Fungsinya organisasi ini tentunya kira-kira yang Ibu tadi jelaskan bahwa bahasa sehari-hari atau bahasa pasaran, yaitu tentunya kita berbicara bahwa untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain, kalau itu bahasa keseharian atau bahasa pasaran. Tetapi di dalam bahasa tekniknya tentunya dikatakan bahwa fungsi organisasi yaitu pertama, merupakan sarana di mana para peserta atau anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin diperoleh bila kita bekerja sendiri-sendiri. Ya, tentunya nyata kalau kita bekerja sendiri tentunya tidak bisa, karena tidak bisa ada bantuan-bantuan dari orang lain. Jadi kita harus memang membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Berikut yang kedua, memberikan pengetahuan secara kontinu baik mengenai pengaturan bagaimana bekerja sama
adanya pembagian pekerjaan untuk menghindari tumpang tindih, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Ya, tentunya di hal ini tentunya kita mengetahui bahwa jangan sampai pekerjaan ada ketumpang tindihan atau mengharap antara satu dengan yang lain kalau tidak ada kerjasama. Kemudian jangan sampai mengenai tanggung jawab kita itu atau wewenang kita itu kita harus betul-betul bertanggung jawab penuh. Jangan sampai kita tidak bisa diharapkan oleh orang atasan kita atau teman kita sesuai dengan bidang yang kita sudah miliki. Berikut nomor 3, merupakan sarana karir bagian kita. Ya, merupakan sarana karir bagian kita ya. Tentunya kalau kita adalah seorang teknik, tentunya karirnya kita bagaimana untuk mengembangkan masalah-masalah pekerjaan kita di dalam proyek untuk pengembangan karir kita sebagai orang teknik. Berikut, struktur organisasi atau bagan organisasi adalah suatu diagram yang menunjukkan fungsi-fungsi departemen atau posisi dalam organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Dalam struktur organisasi tergambar adanya titik 2, 1, pembagian pekerjaan, 2, pimpinan. Sorry, ada telepon, tunggu dulu. Berikut kita lanjut nomor 2, pimpinan dan bawahan. Ya, tentunya kalian paham bahwa ada pimpinan, ada bawahan, yaitu tentunya kita harus bekerja sama antara bawahan dengan pimpinan. Berarti ada atasan memberikan pembagian tugas dan pimpinan bawahan itu harus bekerja sama. Kemudian tipe-tipe pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tentunya dari pimpinan perusahaan sudah memberikan pembagian dari pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut keahlian yang kita miliki masing-masing per orang. Kemudian 4, tingkatan-tingkatan dalam manajer. Ya, tentunya ada tingkatannya, yaitu baik tingkatan jabatan, kemudian tingkatan bidang, tentunya dalam organisasi semua ada. Ya, demikian tugas pertama pertemuan ini. Untuk tugas pertama ini, Ibu mohon supaya dipelajari baik-baik dan sekian dan terima kasih. Selamat siang, dan saya akan tambahkan sekalian tugas. Tidak usah Ibu foto tugasnya supaya dikirim nanti di link pengumpulan tugas. Tidak boleh dikirim sama Ibu atau grup TKBB, jangan dikirim sama itu, tapi dikirim di link pengumpulan tugas. Ingat sekali lagi, tugas dikumpul ke link pengumpulan tugas. Tugas Ibu berikan bahwa nomor 1, perhatikan nomor 1, gambarkan struktur organisasi proyek. Ya, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Gambarkan struktur organisasi proyek. Ya. Terserah boleh dikirim sama Ibu, tapi yang utama dulu kirim sama pengumpulan link tugas, baru dikirim sama Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar supaya mendapat nilai yang bagus untuk penaikan kelas ke kelas 12. Oke, terima kasih dan selamat siang.